Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada hari ini kita sudah memasuki tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2. Namun pada hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Subtema 2 itu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pada gangguan pernapasan pada manusia, itu ada beberapa penyebabnya. Jadi yang pertama penyebabnya itu bibit penyakit. Jadi penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit tersebut adalah flu, TB atau tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia. Kemudian ada juga gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Contohnya asma, emfisema, kanker paru-paru. Nah, ada juga karena gangguan fisik, yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Nah, penyakit pada organ pernafasan, yang pertama asma. Asma itu penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Nah, pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Kemudian flu. Flu adalah gangguan organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Nah, sekira anandaku pernah semua mengalami yang namanya penyakit flu. Jadi gejalanya itu sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makan sehat dan bergizi dan tentunya banyak istirahat. Nah, selanjutnya bronkitis. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengkonsumsi makanan sehat, dan bergizi. Nah, selanjutnya tonsilitis. Tonsilitis itu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Kemudian pengobatan itu dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman bersih. Nah, penyakit berikutnya pneumonia. Pneumonia itu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Kemudian cara pengobatannya itu dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, sekarang kita masuki materi selanjutnya, itu mengelompokkan informasi berdasarkan tes. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Jadi kata tanya apa? Jadi ini ada beberapa kata tanya termasuk apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, kata tanya apa itu untuk mendapatkan informasi penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian di mana itu penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Kapan itu penyebutannya atau penjelasan waktu. Kemudian siapa itu menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian mengapa? Mengapa itu alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian bagaimana?
Bagaimana itu minta keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Nah, selanjutnya berapa? Berapa itu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, bacalah teks berikut. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, kata pernyataan ini bisa diperoleh dari kata apa. Kemudian di mana, contoh di mana ikan hidup. Jadi hidupnya ikan di air. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang, bisa menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Kemudian ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu bisa menggunakan katanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Jadi bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi-informasi yang tersedia pada teks. Jadi, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Bronkitis ini jawabannya ya. Tentunya kalau dari suatu bacaan seperti sebelumnya, untuk membuat pertanyaan, cari juga jawabannya. Jangan sampai Anandaku membuat suatu pertanyaan, tapi jawaban tidak ada. Nah, properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi fungsi properti itu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami, pelengkap busana tari, membantu kehidupan karakter tokoh, memberi nilai tambah keindahan dalam pertarian. Jadi contoh properti tari dalam bentuk senjata, pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Kemudian jenis lainnya itu topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Jadi properti tari itu intinya adalah semua yang digunakan oleh para penari dalam menari. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap semangat belajar dari rumah. Biasakan untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.